Penerimaan kita untuk bersyukur apa adanya tidak langsung menambah keindahan, tapi setidaknya dia tidak akan menambah beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kok dia hidupnya enak sih, kok kayaknya dia semuanya kecukupan, kayaknya dia gak pernah ada ujian, kayaknya aku aja nih yang selalu datang ujian. Sabar teman-teman, hidup itu selalu adil. Satu hari, sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, itu tetap punyanya cuma 24 jam. Satu minggu tetap 7 hari. Yang membedakan kita dalam menjalaninya adalah semangat dan penerimaan. Nah balik lagi, kalau kita ngomongin penerimaan, kita gak akan langsung sih kehilangan seluruh ujian kita atau beban-beban kita. Tapi setidaknya penerimaan kita secara utuh terhadap rezekinya Allah itu tidak akan menambah beban kita sendiri ya. Jadi tidak memikirkan yang tidak ada di diri kita. Iya Bun Ai tahu pastinya kurang. Yang namanya kurang itu pastinya susah banget. Bun Ai juga pernah ngerasain kurang. Bun Ai juga pernah ngerasain gak punya gak cukup. Tapi balik lagi, ketika kita ngeluh juga kan gak mungkin tiba-tiba langsung cukup atau langsung gak kurang teman-teman. Ya balik lagi, yang namanya dunia itu tempatnya ujian. Nanti deh di akhirat baru insya Allah kalau terpilih ya, kita masuk dalam surganya Allah, amin sama-sama, kita bakal bisa langsung tring dan tring dapetin apa yang kita mau. Aduh gak terasa ya udah sampai di akhir bulan Oktober 2022. Teman-teman gimana nih tim gajian akhir bulan, awal bulan? Waduh happy banget nih kayaknya, mukanya udah kelihatan lagi, tulis-tulis dompet pintar lagi, semangat lagi, gak mau boros pokoknya bulan ini. Mudah-mudahan 2 bulan terakhir di tahun 2022 membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Di daerah rumah Bun Ai ini lagi ramai banget ngerayain Hari Sumpah Pemuda. Gak usah iri yang pemudi ya, tenang aja. Kita kan udah ada Hari Kartini, Hari Ibu dan sebagainya ya. Jadi yang namanya hidup itu akan selalu adil. Ada Hari Sumpah Pemuda, ada Hari Kartini, ada Hari Ibu, ada Hari Ayah nggak? Ada ya. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman, ada nggak sih Hari Ayah? Kalau ada Hari Ayah tanggal berapa nih? Bun Ai agak keder. Sekarang kayaknya ada ya Hari Ayah sedunia gitu ya teman-teman. Nah ini Bun Ai mau ngomongin budget pas-pasan. Banyak banget yang komen, Bun Ai bikinin dong 50.000 per hari. Bisa nggak sih ngaturnya? Kalau komennya kayak gitu masih insya Allah bisa. Tapi kalau pusing banget ngatur budget 50.000 per hari, kayaknya gak bakalan cukup deh Bun Ai. Ya udah, kalau tahu gak bakalan cukup jangan diatur teman-teman. Jadi balik lagi, kalau kamu tahu ngerasa budgeting kamu nih bakalan boncos banget. Sebagai contoh, gaji cuma 2 juta, cicilan aja udah 1,5, sisanya cuma 500.000. Ngaturnya gimana nih Bun Ai? Ya udah, kalau pusing pertama kali gak usah diatur dulu. Karena sebenarnya dalam mengatur uang bukan uangnya yang diatur, tetapi penerimaan kita. Kalau dengan mengatur kita menjadi kayak nggak bersyukur, mendingan nggak usah ngatur kalau menurut Bun Ai ya. Bukan ngajarin nggak bener nih teman-teman. Karena banyak banget ketika kita nulis, oh ternyata aku tuh emang minus. Kalau dihitung matematika ternyata gaji aku tuh emang nggak cukup. Ya udah, berhenti dulu ngaturnya. Relaksasi sejenak, fokusnya jangan pada pengaturan keuangannya, tapi penerimaan kamu terhadap uang secara utuh. Maksudnya gimana? Kalau kamu punya standar hidup yang harus ngebutuhin 100.000 per hari, sementara hari ini Allah masih percayakan cuma 50.000 per hari, terima dulu. Jangan diatur dulu yang 50.000-nya, diterima dulu teman-teman. Bedanya gimana Bun Ai? Kalau kita terima 50.000-nya, kita akan fokus ke 50.000-nya, bukan ke standar hidup kita. Jadi balik lagi ya, kita punya standar kehidupan, tapi Allah tahu standar yang terbaik dalam kita menjalani kehidupan. Ngomong mah gampang Bun Ai, bener banget. Kenapa ujian orang tuh kayaknya gak berat, ujian kita doang yang berat? Karena kita ngeliatin doang, gak ngejalanin. Kalau kita ngejalanin pasti sama beratnya teman-teman. Jadi balik lagi, yuk sama-sama kita atur 50.000 per hari. Yang Bun Ai sajikan hari ini hanya simulasi. Nah please banget, yang semuanya gak cuma 50.000 per hari, bahkan mungkin 500.000 per hari, tapi di hati masih ngerasa kayak kurang, kayak pas-pasan. Yuk kita mulai bandingkan dengan keadaannya yang sama atau di bawah. Bunda lebih seneng ngebandinginnya sih sama yang di bawah. Sebagai contoh, kita punya gaji 5 juta, kita bandingin deh
sama yang 3 juta tapi mereka baik-baik aja, nggak punya hutang, tetap happy, anaknya sehat. Coba deh bandingin, supaya apa? Bukan supaya kita menghina mereka, tapi mengambil pelajaran. Karena kadang-kadang kita itu butuh orang lain untuk menguatkan kita sekuat apapun kita ya teman-teman. Jadi sehebat apapun, sekuat apapun, kadang kita butuh orang lain untuk menguatkan kita juga. Nah jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau mau membandingkan, jangan bandingin dengan standar hidup yang kamu mau. Sebagai contoh, kamu punya gaji 50.000 per hari, kamu bandingin sama orang yang 100.000. Apesnya lagi yang ngomong 100.000 per hari aja bilang iya aku aja kurang nih. Udah deh, makin gak konsen, makin gak nerima kamu sama 50.000-nya, makin gak konsen sama si 50.000. Bahasanya 50.000 nih datang, aku tahu loh aku kurang, tapi bismillah yuk sama-sama kita berjuang supaya cukup. Tapi kamu kayak ngacuhin, apa sih kamu cuma 50.000? Sakit loh hatinya 50.000 digituin. Kalau nggak percaya lihat deh fotonya, pasti dia cemberut teman-teman. Bercanda ya. Jadi balik lagi nih, misalnya gaji cuma 50.000, ya udah terima dulu. Nah Bun Ai bikinin ini simulasi aja ya sayang. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nggak cukup Bun Ai, tinggal ditukar-tukar aja. Tapi menurut Bun Ai pribadi, menurut juga pengalaman teman-teman yang curhat, ini simulasinya paling mendekati kesanggupan lah bahasanya. Oke, sebagai contoh di sini beli beras sehari seliter, tapi biasanya sih nggak nyampe Bun Ai, ya udah dikumpul-kumpulin, nanti pas weekend nggak usah beli beras. Nah beras beli yang 9.000, sayuran 16.000, lain-lain ini 7.000, misalnya mau beli kayak minyak, kayak kecap. Ingat ya, karena gajinya ngepas dan harian, gak usah stok-stok. Beli minyak ya udah yang cup kecil aja tuh kan ada ya yang kayak dari gelas aqua. Kecap juga yang 2.000-an misalnya. Atau masak yang tanpa kecap. Pokoknya adaptif aja dulu teman-teman. Nah usahakan save setiap harinya Rp8.000. Tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksain. Karena poin terpenting di sini menurut Bun Ai pribadi bukan menabung tapi tidak membuka pintu hutang. Ingat kalau kamu berhutang kamu akan membayar lebih. Hari ini aja kamu gak punya uang 1 juta, kamu mau pinjam uang 1 juta, kamu bakal bayar 1,2 juta. Contohnya simpelnya kayak gitu. Jadi fokus aja dulu untuk gak buka pintu hutang teman-teman. Nah kalau untuk save-nya 8.000 gak sanggup, mau dipakai untuk misalnya tiba-tiba butuh minyak Bun Ai, ya udah beli aja. Nah dana tak terduga ini Rp7.000 dan sedekah itu Rp3.000. Sedekah bisa dialihin ke jajan anak. Ingat ya, urutan sedekah yang terbaik itu pertama ke diri sendiri, kedua keluarga, ketiga kerabat, keempat baru orang lain teman-teman. Jadi kalau emang sedekahnya nggak mampu ke orang lain ya udah bisa untuk jajan anak. Ini mohon maaf banget ya, Bunda itu masih sariawan, jadi pastinya ngomongnya kayak belibet-belibet gitu, terus dubbingnya mungkin kurang enak didengar sama teman-teman. Pokoknya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu fokusnya teman-teman sama apa yang Bun Ai sharing di hari ini. Nah ini lihat ya, Bun Ai udah pakai pencahayaan lampu, tapi kayaknya handphone emang udah mulai lelah, jadi gelap banget teman-teman. Nah jadi ini untuk sedekahnya Rp3.000, total semuanya Rp50.000. Sekali lagi ini hanya simulasi. Jadi kalau saran dari Bun Ai, setiap terima Rp50.000 langsung aja beliin beras, sayuran maksimal di Rp16.000. Sebagai contoh, masaknya hanya 1 jenis lauk ya teman-teman. Sarapan jangan pakai nasi goreng, karena kalau pakai nasi goreng bakalan boros beras. Misalnya contoh sarapan pakai tempe orek atau sarapan pakai bakwan, nah itu cukup. Nanti siang sampai malam teman-teman pilih sayuran yang awet. Dan usahakan berkuah supaya lebih kenyang lagi. Kita bukan pelit karena emang keadaannya nggak ada ya teman-teman. Jadi misalnya sayur sop, sayur asem, sayur oyong. Pokoknya intinya pilih sayuran yang berkuah dan dia itu awet sampai malam. Jangan pilih yang kayak bayam yang sekali dimasak harus langsung habis. Nah itu kalau menurut Bun Ai pribadi bakalan jauh lebih boros. Nah yang kedua, usahakan tidak jajan kecuali weekend. Jadi kumpulin dulu, meskipun sedekahnya ini nggak langsung disalurkan, kumpulin dulu Rp3.000 pas weekend baru dijajanin. Nah ini lagi poinnya, meskipun mau jajan, usahain tuh tetap bikin sendiri. Jadi kita fokusnya ketika udah dikumpulin 3.000 dikali 7 hari dapat 24.000. Nah kita bisa bikin seblak misalnya, atau makaroni telur, atau bikin bakso sendiri di rumah. Jadi itu jauh lebih hemat lagi dan jauh lebih kenyang. Dan kalau memungkinkan jangan pernah lupa untuk membuka peluang income lainnya ya teman-teman. Mudah tahu ini gak mudah, tapi insya Allah bismillah Allah itu gak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita.
Jadi sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan kelancaran di setiap menjalani ujiannya masing-masing. Dan seluruh anak kita dijadikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang selalu berkomentar positif di channel ini. Mohon maaf banget kalau belum bisa balas satu-satu. Tapi Bunda insya Allah selalu ngebacain komentar dari teman-teman. Jadi ini aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sekali lagi, ayo berapapun income kita mulai cintai dulu. Karena Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur bakal ditambah nikmatnya. Bukan uangnya ya teman-teman, tapi nikmatnya. Kalau Allah udah kasih kita nikmat, insya Allah ngejalanin hidup akan jauh lebih hikmat lagi. Oke, sampai jumpa lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.